Mas Burhan, ini tadi Ya, disampaikan oleh Bu Indah bahwa ini waktunya tidak pas sebenarnya. Boleh diberlakukan tetapi tidak pas. Kalau dari penilaian Mas Burhan sendiri, betulkah ini semacam kebijakan yang tidak populis sebenarnya atau gimana? ya, jelas kebijakan yang tidak populer, meskipun secara teknokratik kita mungkin masih bisa memperdebatkan, tetapi dari sisi popularitas punya potensi untuk mengurangi approval rating presiden. Jadi kebijakan apapun yang punya implikasi terkait dengan approval rating itu disebut dengan tidak populer, meskipun secara teknokratik bisa saja diperdebatkan. Nah, eh, kebijakan kenaikan PPN jika diberlakukan itu punya implikasi menaikkan inflasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, inflasi ini itu satu variabel ekonomi yang mudah sekali dirasakan oleh masyarakat. Ini berbeda dengan variabel-variabel ekonomi pada umumnya yang cenderung abstrak atau tidak langsung dirasakan oleh publik. Inflasi itu langsung dampaknya. Makanya dari sekian banyak variabel ekonomi yang langsung berkorelasi dengan approval rating presiden, ya inflasi. Dan itu pula yang menjelaskan misalnya tahun 2024 dianggap sebagai graveyard buat para incumbent di negara-negara maju. Jadi banyak incumbent di negara maju yang mengalami penurunan dalam pemilu 2024 karena kumulatif inflasi yang sangat tinggi. Terakhir korbannya adalah Kamala Harris dan Partai Demokrat yang mengalami kekalahan di Amerika Serikat. Sebelumnya Rishi Sunak di Inggris, kemudian Macron di Perancis, termasuk Modi di India. Nah, kenapa inflasi itu menjadi variabel yang langsung berkaitan dengan approval rating? Karena kalau misalnya inflasi tinggi, itu harga-harga barang otomatis naik. Masyarakat marah. Siapa yang mereka alamatkan kemarahannya? Umumnya ke pemerintah. Tapi kalau inflasi rendah, itu mereka senang, mereka happy. Dan itu yang menjelaskan mengapa approval Presiden Jokowi overall itu tinggi. Karena dia berhasil menekan angka inflasi dengan berbagai macam instrumen. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya PPN naik ya 9 secara umum kan 9% ya, meskipun secara absolut hanya naik dari 11 ke 12%. Nah, kalau misalnya PPN naik, itu seberapa besar inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan ini? Dan yang kedua, manfaat apa yang didapatkan oleh pemerintah selain misalnya pendapatan negara? Karena kita tahu ada tekanan fiskal kepada pemerintah seiring dengan banyaknya agenda program populis seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ini saya harus dihitung dulu ya, jangan sampai atas nama untuk menaikkan ya pendapatan negara kemudian punya dampak bukan hanya menekan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuat popularitas presiden terganggu. Jadi mumpung masih ada waktu, pikirkan dulu secara matang, karena bagaimanapun ini implikasinya luas meskipun ya Mario, kalau misalnya dilakukan sekarang mungkin tidak terlalu mengganggu agenda pemilu. Maksud saya, kalau ada kebijakan populer dilakukan menjelang pemilu itu kan penurunan approval rating punya dampak politik yang besar tuh, karena berkaitan dengan agenda untuk bisa kepilih lagi. Sementara sekarang itu kan masih jauh dari pemilu. Nah, tentu saja ini menjadi bahan diskusi tuh, dari internal pemerintah, dari sisi politik dampaknya seperti apa, dan dari sisi ekonomi seperti apa. Oke, Mas Burhan, Anda sudah menyinggung sedikit terkait approval rating. Ini memang buka setelah pilkada, masih jauh dari pemilu tahun 2029. Tapi biasanya, Mas Burhan, kalau presiden atau pemerintah mengambil kebijakan tidak populis, berapa besar pengaruhnya ke tingkat kepercayaan publik pada presiden? Termasuk apakah mempengaruhi juga popularitasnya? Ya, jadi gini Mario, umumnya presiden-presiden melakukan atau menelurkan kebijakan yang tidak populis itu jauh sebelum kalender pemilu. Misalnya Pak Jokowi menaikkan harga BBM itu September 2022, masih ada waktu 2 tahun sebelum 2024. Kemudian zaman Pak SBY, bahkan tahun 2013 yang seharusnya dinaikkan BBM itu ditunda sampai presiden baru dilantik, yaitu Pak Jokowi, menaikkan harga BBM 1 bulan setelah pelantikan beliau sebagai presiden pertama. Jadi memang jarang presiden
yang melakukan kegiatan atau kebijakan yang tidak populer terlalu dekat dengan jadwal pemilu, karena mereka sadar betul itu punya dampak politik yang besar. Nah, pertanyaannya tadi, seberapa besar efek kenaikan PPN terhadap inflasi? Nah, itu kan sangat tergantung PPN-nya diterapkan dalam bidang apa, Mario. Kalau misalnya PPN-nya diterapkan sapu rata, semuanya dinaikkan termasuk dalam soal pangan, sementara kita tahu pangan yang paling menyumbang sektor inflasi, itu tentu punya dampak inflasi yang lebih besar. Tetapi kalau misalnya pemerintah membatasi kenaikan PPN di luar sektor pangan, mungkin kenaikan inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan PPN tadi tidak sebesar seperti yang diperkirakan. Jadi lagi-lagi ini perlu simulasi, saya tidak tahu persis berapa banyak inflasi yang ditimbulkan, dan itu juga bukan bidang saya. Ya, sebagai seorang ahli politik, bidang saya menemukan dari semua variabel ekonomi yang paling punya korelasi kuat menaikkan atau menurunkan popularitas presiden adalah inflasi. Kalau inflasi tinggi, pasti approval rating presiden terdampak. Tapi kalau inflasi rendah, approval presiden akan tinggi. Jadi hubungannya itu terbalik antara inflasi dengan popularitas presiden. Begitu, Mari. Oke.